Itulah sebabnya Allah memerintahkan Musa dan berkata, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan." Demikianlah Musa menuruti perintah Tuhan dan menyediakan 2 loh batu yang baru. Tuhan memerintahkan Musa menulis kembali 10 perintah itu di loh batu yang baru. Itu menjadi tanda pengikat hubungan yang kekal antara Tuhan dan umatnya, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 27. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnia. Oke, itu renungan kita. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwa Musa itu tidak melihat siapa, tidak melihat apa, tidak melihat wajah, karena Musa sudah apa? Karena kita manusia manusia apa kemarin? Kenapa kita tidak bisa lihat muka? Karena kita sudah berdosa. Kita tidak sanggup lihat kemuliaan Allah itu. Jadi hanya apanya kemarin yang kita bisa lihat? Hanya apa yang Musa? Hanya apa yang Musa bisa lihat? Hanya belakangnya yang Musa bisa lihat. Jadi ini ada hubungannya dengan pelajaran agama kita. Kan Musa naik ke atas menerima 2 loh batu itu. Ada di situ yang masih belum dipelajari, langsung dilompat. Itu pada saat Musa kembali ke bawah, ternyata bangsa itu menyembah patung. Nah, tadi kan dibuat pecah ya, yang pertama ya, menyembah patung. Lalu Musa marah, dia lempar itu patung yang mereka buat dengan 2 loh batu yang dia baru terima. Jadi pecah itu ceritanya. Makanya setelah itu pecah, Musa disuruh lagi untuk memahat yang baru supaya Tuhan bisa menuliskan. Itu ceritanya. Jadi ada 2 loh batu lagi, tapi tetap sama hukumnya, hukum perintah 1 sampai perintah ke-10 itu. Nah, untuk apa tadi dikatakan hukum itu? Untuk mengikat hubungan kita dengan Allah. Jadi kita tahu, oh ini yang Tuhan mau kita lakukan. Itu ya, jadi kenapa pecah yang pertama, Mem? Itu ada ceritanya pada saat Musa sudah kembali, mereka lama nunggu Musa. Lalu mereka buatlah dirikan lembu emas, lalu mereka sembah-sembah di bawah. Nah, turun dari atas, Musa lihat dipecah. Makanya ada yang kedua yang Tuhan suruh pahat lagi. Oke, itu renungan kita pagi ini. Kita lanjutkan nanti hari Kamis lagi. Sekarang yang berdoa adalah tadi sudah anak cewek, berarti yang cowok. Sekarang berdoa dipimpin oleh DJ. Silahkan DJ. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin belajar, sertai kami dalam belajar, karena kami ingin pintar dan kami juga ingin bisa menjawab pertanyaan guru kami. Supaya guru kami tidak stres, Tuhan, ajarkanlah kami menjadi anak-Mu, karena kami tidak ingin menjadi anak setan yang nakal. Berkatilah renungan ini dan doa ini supaya Engkau mengabulkannya lebih dari semuanya. Dalam Yesus kami amin. Amin. Terima kasih DJ doanya. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak Mem ini? Oke. Siapa yang sudah sarapan? Bagus. Sudah sarapan ya semuanya ya? Sudah. 10, 11, 12. Harusnya masih 1 orang lagi. Biasanya kita 13. Siapa ini yang belum hadir? Mark sudah, Andrea sudah. Iya, Christian sama Novel. Tadi padahal Novel udah bilang ke kakaknya supaya Novel masuk. Papanya kan itu kerja. Jadi kakaknya di rumah sudah dikasih tahu supaya masuk. Novel belum masuk juga, Novel. Tidak apa-apa lah mereka nyusul. Karena kalau seperti kemarin, karena masih pertama kita tunggu-tunggu teman kita. Jadinya kita lama betul di depan ini. Kan kurang baik juga. Jadi kita tetap on time supaya next time kita sudah on time. Masuknya sebelum jam 8 biar dimasuk-masukin. Oke, hari ini kita belajar ke pembelajaran. Kemarin kita sudah sampai pembelajaran berapa? Pembelajaran
Pembelajaran 2 ya, pembelajaran 2. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3. Mari ambil buku kita masing-masing. Ayo kita ambil buku. Halaman berapakah pembelajaran 2 hari ini? 131. Yes, kita masuk ke halaman 131. Oke, kita belajar. Semoga hari ini kita lebih cepat karena kita masuk on time ya. Mem share screen dulu. Oke, kita masuk tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 hari Selasa 8 September. Nih, ayo kita lihat dulu, kita amati dulu gambar ini. Gambar di bawah ini kita amati. Mereka sedang main apa ya? Tenis meja. Mereka lagi main tenis meja. Siapa sama siapa itu kira-kira? Yang ini Beni ya. Beni ini Edo. Ini siapa berarti ini? Anggaplah temannya ya. Kita enggak tahu namanya siapa, Udin kali. Ini Beni kan yang pakai kacamata. Ini Pak gurunya. Ya, ini Pak gurunya. Nah, main tenis meja. Siapa pernah main tenis meja? Ada yang pernah main tenis meja? Belum ya? Belum bisa ya? Paling main badminton bisanya ya. Siapa yang pernah main badminton? Aku. Oke, kalau badminton bisa ya. Tenis meja mungkin enggak karena agak kesulitan. Nah, kalau tenis meja ini namanya apa ini? Pemukulnya ini. Tahu kah? Apa namanya? Namanya bat. Ini pemukulnya ini namanya batnya ya. Oke. Sekarang kita baca dulu halaman 131 lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik. Halaman 131. Dimulai dari Selin, silakan sayang, lomba tenis meja cilik. Yang lain nyimak ya, supaya nanti kalau Mem suruh ganti bisa dilanjut ya. Oke, ayo Selin. Mem, mau izin kencing. Silahkan. Ayo Selin. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD kecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman-teman dan gurunya. Oke, lanjut dengan Whitney. Stop Selin. Whitney, lanjutkan. Buka dulu mic-nya, makanya dibuka dulu mic-nya. Whitney sudah baca, kami nggak dengar. Buka mic-nya ya, ayo. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelas. Lanjut Andrea. Beni menangkis serangan dari lawan. Mainan bola pingpong hampir saja mendarat di Beni. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Lanjut Tania. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan
galah, Gagah, gagah, gagah. Dengan gagah. gagah, namun bola pingpong menyangkut di net poin untuk Benny, ia menang. Oke, Prisil lanjut, ulangi. Prisil, diulangi lagi, Prisil. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan Antar kelas. 2 SD kecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lanjut Bella, stop. Lanjut Bella. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin dan Wani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Lanjut Sean, stop. Lanjut Sean. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di net Benny. Lanjut Niko. Berapa mentari keluar? 132 sayang, 132 yang bola pingpong. Yang halaman 132 yang bola pingpong hampir saja. Iya. Sementara sekarang bola pingpong itu terakhir tadi bola pingpong. Ada? Bisa? Iya, 132 yang di bawahnya bola pingpong ada sementara itu. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net poin untuk Benny, ia menang. Oke, lanjut lagi diulang dari awal oleh Niko sudah Mark. Mak, buka dulu mic-nya, Mak. Mak tutup mic. Mak udah ngomong, kami nggak dengar. Buka aja mic-nya, Mak. Oke. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Oke, stop. Dilanjutkan oleh Shine. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Oke, stop. Rosi, stop. Rosi. Lanjut, Rosi.
Mic-nya dibuka dulu, kami tidak bisa dengar. Bola Makanya dibuka pingpong. aja mic-nya supaya pas lagi temannya udah selesai lanjut. Kalau ditutup-tutup kamu udah ngomong kami tidak dengar, Ci. Ayo. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Aku lagi buka mic. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net point untuk Benny. Ia menang. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 133. Apa arti kata-kata ini ya? Nih, tribun. Ada tadi tribun ya. Teman-temannya dari tribun. Apa itu tribun? Nih, kalau kamu pernah nonton sepak bola, tempat yang agak tinggi untuk tempat duduk penonton. Jadi tempat yang tinggi itu ada kalau ke kelas stadion. Nah itu, di situ temannya tribun. Artinya boleh panggung, boleh juga tempat yang agak tinggi. Yes. Ya di bioskop. Ya Andrea. Mau pipis. Oke, silahkan Andrea. Oke, jadi tribun itu bisa tempat duduk penonton yang agak tinggi itu, boleh juga tempat panggung berbicara di depan. Itu tribun ya. Nah, di stadion atau tempat lain. Nah, bat, ini tadi yang bilang. Bat, alat yang digunakan untuk memukul bola pada permainan bola tenis. Jadi, nama pemukulnya tadi bat, alat pemukulnya ya. Kemudian ada net. Apa artinya net? Jaring yang di tengah itu ya, jaring yang dibuat khusus untuk main tenis kah, tenis meja kah, bulu tangkis, itu ada jaring kan? Nah, itu namanya net ya. Nanti boleh ditulis ulang ini, dilihat rekamannya, nanti boleh tulis ulang ya, karena kalau mem tunggu nulisnya pasti lama ya. Nanti dilihat rekamannya, mem kasih, boleh tulis ulang. Itu artinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk. Oh, sebelum ke sini, kita lihat dulu ciri-ciri benda-benda tadi. Nah, kita masuk lagi ke sini. Ada apa aja yang mereka gunakan untuk bermain ini? Coba si tadi yang belum baca DJ. DJ, apa yang mereka gunakan? Apa tadi alat yang mereka gunakan untuk main tenis meja ini, DJ? Bola pingpong. Pingpong. Ini ya. Kelihatan ya? Nih, yang ini lagi bola pingpong. Terus apa lagi? Nih. Bola pingpong sama raket kecil. Bukan. Namanya bukan raket. Apa tadi namanya Mem bilang? Bat. Jadi bola pingpong, bat, net, sama meja ya, namanya juga tenis meja, masa pakai kursi ya kan? Nah, tenis meja pakai meja, bola pingpong dan bat. Oke, DJ, sekarang Memo tanya, apa yang pertama? DJ dulu nih, apa ciri-ciri bola pingpong ini? Apakah bola pingpong ini kalau dipindahkan ke meja, ke lantai, dia berubah bentuk? Tidak, sama sekali. Tidak. Jadi ini merupakan benda apa ini? Bola pingpong ini, benda apa? Padat. Benda padat. Oke. Yang kedua, benda yang mereka gunakan adalah bat. Bat ini apa ciri-cirinya? Apakah ini bentuknya tetap atau berubah-ubah? Bentuknya tetap. Mau diletakkan di lantai, mau dipegang tangannya, mau diletakkan di meja, bentuknya tetap. Jadi ini wujudnya benda apa ya, bat ini ya? Padat. Benda padat. Berikutnya, net. Net yang digunakan ini, apakah net ini bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya? Tidak. Tidak. Jadi net ini wujudnya benda apa? Benda padat. Jadi apa yang kita bisa simpulkan bahwa semua bahan yang digunakan untuk permainan halaman 134 ya, semua bahan yang digunakan untuk permainan tenis meja berwujud apa? Berwujud apa? Berwujud padat yang bentuknya, bagaimana tadi bentuknya? Tidak berubah. Tidak berubah, tetapi tetap. Bentuknya tetap. Itu kesimpulan kita ya untuk halaman 134. Oke, itu kesimpulannya. Sekarang kita lanjut ke percakapan antara Dayu dan Lani ya. Sekarang coba Prisil tadi sudah. Siapa nih yang belum? Sebentar ya. Andrea masih di kamar mandi ya? Andrea di kamar mandi. Akhirnya Novel datang. Selamat pagi, Novel.
Lagi, Mem. Oke. Novel, kamu baca dulu lah ini. Ayo Novel, silahkan Novel baca ini dulu Novel. Halaman 134, sayang. 134. Coba percakapan ini antara Novel dan siapa ya? Antara Novel dan siapa ya? Dan antara Novel dan Bella lah. Dia sudah begini dia. Ayo, antara Novel dan Bella. Nanti Bella di bawah ya. Bella yang bawah, Novel yang atas. Ayo, silahkan Novel. 134 yang ada paling bawah. Oke, silahkan. Novel yang jadi yang paling Novel jadi itu yang paling bawah duluan. Nanti dijawab sama Bella. Berdasarkan No, yang banyak paling bawah sayang, yang paling bawah banyak skor. Nah, banyak skor yang diperoleh Beni sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin jika Beni melalui babak penyisihan, semifinal, dan final. Berapakah skor yang diperoleh Beni setiap babak? silahkan dijawab. Beni memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak, artinya 45 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, kurang 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 3 sama dengan 0. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi Oke. Lanjut saya. Jadi skor yang diperoleh Beni setiap babak ada 15 poin. Ya, jadi kalau masih pemula biasanya untuk membagi itu dengan cara kurang-kurang dulu. Lihat nih. 45 dikurang 3, 42. 42 dikurang 3, 39. 39 dikurang 3, 36. 36 dikurang 3, 33. 33 dikurang mana nih mouse-nya? 33 dikurang 3, 30. 30 dikurang 3, 27. 27 dikurang 3, 24. 24, mana lagi? 24 dikurang 3, 21. 21 dikurang 3, 19. 19. Kok jadi ngarung? 18 ya, 18. 18 dikurang 3 menjadi 15. 15 dikurang 3 menjadi 12. 12 dikurang 3 menjadi 9. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 3 menjadi 3. 3 kurang 3, habis 0. Nah, karena sudah habis, kita hitung berapa kali dia dikurang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 45 dibagi 3, jawabannya 15 karena 15 kali 3-nya dikurangi. Begitu ya caranya ya. Ini lanjut lagi yang kemarin. Nah, kita masuk ke halaman 135. Lihat soal nomor 1. Silahkan dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak yang dibeli di tiap sekolah apabila banyaknya tiap sekolah sama? Oke, ada satu perusahaan kirim 4 kali. 4 kali dia kirim. Perusahaan mengirim 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44.
perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Jadi 44 dia kirimkan. 44 dia kirimkan net selama 4 kali ke sekolah yang berbeda. Oke, jadi berapa? Tiap sekolah dapat berapa net? Nah, maka kalimat matematikanya kita buat seperti ini. 44 dibagi 4. Ini banyaknya ini. 10. 44 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, sampai ini sama dengan 0. Maka ada berapa kali dia dikurang 4 supaya sama dengan 0? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kali 4-nya dikurang, maka dia sama dengan 0. Jadi, 44 dibagi 4 sama dengan 11. Gitu ya. Jadi harus, kalau belum lancar pembagian, dikurang-kurang dulu. Enggak apa-apa, pelan-pelan. 44 kurang 4, 40. 40 kurang 4, 46. 46 kurang 4, 42. Dikurangi sampai nanti baru lihat sampai kalau sudah 0, lihat dia berapa kali. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Usia perlombaan 36 bet dimasukkan ke dalam keranjang bet dalam keranjang sama banyak berapa banyak net dalam setiap keranjang. Oke. Ada 36 bet. Ah, bet itu tadi pemukul ya. Dimasukkan ke dalam 9 keranjang. 36 bet dimasukkan ke dalam 9 keranjang. Berarti kita kurang 9 ya. Caranya 36 kurang 9, kurang 9, kurang 9, kurang 9, 0. Berapa kali 9-nya dikurangi? 1, 2, 3, 4. 4 kali maka 36 bagi 9 sama dengan 4. Oke. Saya stop dulu di sini. Mem mau lihat. Oke, Mem mau ajari yang 9. 9 ini perkalian gampang. Siapa yang udah bisa perkalian 9? Siapa bisa perkalian 9? Perkalian 9 perkalian gampang. Sini Mem ajari sama-sama. Semua buat tangannya begini. Oke. Semua buat tangannya seperti ini. Ini tangan kiri ya. Ini tangan kiri. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Pastikan dulu kamu kenal kiri dan kanan. Sudah? Ini kanan, ini kiri. Ini kiri, ini kanan. Oke. Kita akan mulai, ya, kita akan mulai dari tangan kiri. Ya, oke. Kita mulai dari tangan kiri. Caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik. 9 kali 1. Tengkuk 1. 9 kali 1. Oke? Sudah? Tengkuk 1. Coba hitung. Berapa ini semuanya? Tinggal berapa yang berdiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah? 9 kali 1 tengkuk. Sudah? Jangan salah tengkuk ya. Harus yang ditengkuk kelingking duluan. Jangan salah. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Naikkan kelingking. Kelingking dinaikkan. Waduh, enaknya kalau 9 kali 2, tengkuk jari 2, tengkuk jari 2, jari 2-nya ditengkukkan. Jari 2-nya ditengkukkan, jari 2. Ingat tangan kiri ya, kalau terbalik nanti tangannya nggak bisa. Tangan kiri, sudah? Rosi masih tengkuk tangan kanan tadi, tangan kiri ya, tangan kiri. 9 dikali 2, oke sudah? Begini posisinya, bisa? bisa. Oke. Sekarang perhatikan. Ini puluhan yang setelah tengku ini adalah satuan. Selakarang. Puluhannya 1. Berarti berapa ini? 10. Sekarang kita hitung satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang ditengku jangan dihitung. Yang sebelum ditengku ini namanya puluhan, setelah sebelah kanan namanya satuan. Jadi ini puluhan 10. Ini ada berapa tadi satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 9 kali 2, 10 tambah 8 berapa?
18. Oke, kita ulangi. 9 kali 1, tengkuk 1. Berapa 9 kali 1? 9. Oke, 9 kali 2, tengkuk 2-nya. Berapa? 18. Bukan 8. 10 tambah 8, 18. Oke, kita masuk. Naikkan semua jarinya. Kita masuk 9 kali 3. 9 kali 3, tengkuk jari 3. Tengkuk jari 3. Selebihnya semua naik. Sudah? Berarti sekarang ada berapa puluhan? Ada berapa puluhan? 1, 2. 3, 7. No, puluhan yang sebelah sini. Puluhan yang sebelah sini. Ada berapa puluhan? Ada? Ada 2. Ada berapa satuan? Ada berapa satuan? Ada berapa satuan? Ada tuh 1, 2, 3. Berarti 20 tambah 7 berapa jawabannya? 27. Oke, kita ulangi. 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2 berapa? 18. 9 kali 3 berapa? 27. Kita masuk ke 4. Sekarang kita masuk 9 kali 4. 9 kali 4, tengkuk jari 4. 1, 2, 3, 4, tengkuk jari 4. Oke? Sekarang berapa puluhannya? 3. Berapa satuannya? Berapa satuannya? 6. Berarti jawabannya 36. Oke, sudah mulai mantap. Sudah makin mantap. Sekarang kita masuk. 9 dikali 5. Berapa? 45. Rosi terbalik. Rosi terbalik sayang. Tangan kiri yang di tengkuk ya. Kalau enggak nanti. Rosi, kalau enggak nanti itu jadi 50 lagi ya. 45. Oke, sekarang kita masuk ke 9 dikali 6. Berapa? Nah, ini puluhannya jadi berapa? Ayo. 54. Oke, sekarang kita masuk. 9 kali 7. Ayo, lihat nih. Ini puluhan. 50. Ini puluhan. 63. Oke, siap. Sekarang kita masuk. 9 dikali 8. Ayo cepat. Sama ini. 72. Mantap. 72. Sekarang kita masuk. 9 kali 9. Ayo. 81. Mantap. Sekarang kita masuk. 9 kali 10. 9 kali 10. 9 kali 10. 90. Ini kan habis. Tidak ada lagi satuan di sana. Hanya puluhan. Jadi 90. Oke, kita ulangi. Semua buat jarinya. Jarinya saya buat. 9 kali 1. 9 kali 2. 18. 9 kali 3. 27. 9 kali 4. Nih, lihat nih. Tuhan. 36. 9 kali 5. 36. No, ini kok 50? Ini berapa nih? Ini kok 45. 9 kali 6. Ini puluhan. 45. No, ini bukan 40. Ini loh. Berapa? 54. 54. 9 kali 7. Satuan. 63. 63. 9 kali 8. 9 kali 8. 72. 9 kali 9. 9 kali 9. 81. 9 kali 10. 90. Gampang kan? Nah, perkalian 9 adalah perkalian. Lihat, kita ulangi lagi. Yang paling gampang itu perkalian 0. Ya. Semua yang dikalikan 0, jawabannya 0.
Baru yang paling gampang lagi, perkalian 1. Semua yang dikalikan 1, jawabannya bilangan itu sendiri. Lalu yang paling gampang lagi, perkalian 2. Perkalian 2 artinya jumlahkan. Ya. Lalu yang paling gampang berikutnya, perkalian 9. Perkalian 9 main jari aja. Jadi kalau kamu bilang 9 kali 7, langsung buat 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kali 7. Oh, 63, gampang. Perkalian 9 adalah perkalian gampang. Lalu yang paling gampang berikutnya adalah perkalian 5. Kenapa? Kalau main pakai perkalian 5. Ayo main petak umpet. 5, 10. Iya kan? Iya, ketahuan. 10, 15, 20, 25, 30. Iya kan? Nah, jadi itu adalah perkalian. Kayak mau ngitung aja. Perkalian 0, perkalian 1, perkalian 9, perkalian 2, perkalian 5. Sudah 5 perkalian yang gampang. Sudah 5 perkalian yang gampang, artinya kamu tinggal belajar perkalian 3, perkalian 4, perkalian 6, perkalian 7, dan perkalian 8. Hanya tinggal itu yang kamu mau. Ini yang lainnya kan sudah gampang. 9 tinggal pakai jari gampang. Oke, bisa ya? Nanti latih lagi di rumah, besok yang tanya lagi. 9 kali berapa? Tapi khusus perkalian 9 yang gampang. Kita lanjutkan pembelajaran. Sama Astrid. Ini Astrid baru datang. Ya, ini tadi ya perkalian 9 yang bilang gampang itu ya. Jadi pas gak? 9 kali 4, 36 kan? Jadi gini aja. Jadi kan 36 bagi 9 itu ini. 9 kali 4, 36. Berapa 9 kali dia? Oke. Nanti mandiri 3, 4, 5 boleh mandiri. Sekarang kita masuk halaman 136. Ayo, 136. Semua buka bukunya 136. Oke. Di halaman 136 ada nih 25 bagi 5. Lihat tuh titik-titiknya. 25 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, 20, dikurang 5, 15, dikurang 5, 20, dikurang 5, 15, dikurang 5, 10, dikurang 5 jadinya 0. Maka berapa kali 5-nya dikurangi? Ada 5 kali. 25 bagi 5 sama dengan 5. Kemudian nomor 2, 27 dibagi 9. Ini gampang, lihat aja kalau 27 itu di perkalian 9 berapa? Nah, 27 itu di perkalian 9 tadi adalah 3. Tinggal pakai jari aja ya. Tinggal pakai jari maka dapat jawabannya 3. Mem tunggu dulu dikerjakan, silakan dulu isikan nomor 3, 4, 5. Ayo silakan. Silakan. Coba 3, 4, 5. Ayo pakai pensil aja dulu, pakai pensil. 28 kurang 4 kurang 4, coba silakan dibuat dulu. 3, 4, 5. Ayo, Sian, silakan Sian. Main apa Sain? Pakai pensilnya. 28 dikurang 4 sampai berapa kali 4-nya dikurangi? Maka itu jawabannya. Ayo, 30 kurang 5 kurang 5 sama. Saya pulang dulu yuk. Oke, ayo Niko silakan Niko, coba dulu Niko. Ayo, nomor halaman 137, 28 dikurang 4. Jadi 24, dikurang 4 lagi dia jadi berapa? Jadi 20 dikurang 4 lagi dia jadi berapa? Nah, berapa kali dikurang 4? Itulah jawabannya. Baik. Ayo dicoba dulu yuk. Ayo dicoba dulu. Ayo. Nanti diajak jalan-jalan sama ibu bapak. Ayo cepat. 28 dibagi 4 itu dikurangi 4 dia. 28 kurang 4. Siapa yang sudah? Nomor 3. Siapa yang sudah? Enggak. 3 sama 4 aja sayang. 3 sama 4 aja. 3 sama 4. 3 sama 4. Kurang berapa? Sudah, Belum, Mem. Cepat kerjain dulu. Ayo. 3 sama 4 saja. Dikurangi dulu tulis. 28 kurang 4 kurang 4 sampai berapa dia? Yuk. Ibu nggak jalan dulu deh. Saya nulis dulu. Ayo. Selin sudah, Mem. Selin sudah. Sebentar Selin, kita tunggu teman-teman masih sedang menulis. Sudah, Mem.
Ya, sebentar kita tunggu teman-teman. Nomor 3 sama nomor 4 ya. Cuma 2 aja, 2. Oke, yang sudah nomor 3 lanjutkan nomor 4. Kita masih tunggu teman-teman ya. Ayo, ayo siapa lagi? Ayo, Niko sudah, Tania sudah. Oke, Tania sudah. Niko sudah. Ayo Niko, berapa kali? Coba hitung 5-nya berapa kali dikurangi sama 30. Nah. Oke. Contohnya tuh. Udah, Mem. Ya, tunggu sebentar ya Niko. Teman-teman masih tulis. Ini contohnya berapa? Sean sudah, DJ sudah, Tania sudah, Bella sudah, Rosi sudah juga, Rosi sudah, Novel sudah. Oh, Novel belum. Prisil sudah? Prisil sudah? 2, 3, 4, 5. Ya, dihitung ya, pelan-pelan ya. Berapa kali dia dikurang, maka itulah jawabannya. Berapa kali 4-nya dikurang? Berapa kali 5-nya dikurang? Itulah jawabannya. 22. Sudah, Novel? Hitung. Berapa Novel? Dia dikurang. 4-nya banyak banget. Iya, dihitung pelan-pelan. Jangan sampai salah ya. Berapa kali nguranginya? 28 kurang 4, 24. 24 dikurang 4, 20. Pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Ayo. Mem suruh 2. 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. 13. 13. Sudah. 12. Oke, nomor 3. Berapakah jawabannya? 28 bagi 4? 8 lah. Berapa? 7. Berapa jawabannya? 8 atau 7? Berapakah? Jawabannya adalah 7 ya sayangnya. 28 dikurang 4 sama dengan 24. 24 kurang 4 sama dengan 20. Maka dia akan dikurang selama 7 kali baru dia jawab. Sekarang nomor 4. Berapa kalikah 5-nya dikurangkan? Kalau 30 bagi 5, berapa? 6. Jawabannya 6. Oke, untuk yang ke bawahnya nanti boleh coba mandiri ya sayangnya. Coba mandiri ya. 3, 4. Oke. Boleh juga dilatih 1, 3, 1, 3, 8. Sedikit lagi kita belajar ini. Ini lalu sudah kita pelajari juga di tema 1. Kalau mau menggambar apa aja yang bisa kita gunakan. Keluarkan juga kemarin waktu ulangan kan. Kalau kamu mau menggambar apa-apa aja alat dan bahan. Buku gambar. Nih, iya. Warna, penggaresan. Nggak mungkin kamu menggambar nggak pakai buku gambar. Menggambarnya di buku tulis ya. Salah tempat dong. Buku tulis untuk menulis. Namanya menggambar pasti harus pakai buku gambar. Pensil, ya harus pakai pensil karena kalau langsung pakai pulpen nanti kalau salah nggak bisa dihapus. Pensil warna, gambar kita biar bagus harus menggunakan pensil warna. Penggaris, ini untuk buat garis kotaknya. Di dalam kotak inilah saya mau menggambar, boleh ya. Kemudian karet penghapus, harus ada hapusnya siapa tahu. Hari ini nanti setelah selesai kita kelas virtual, silahkan ini imajinatif. Jadi kamu gambar bed, di dalam bed itu ada jam. Ini boleh digambar nanti ya, di buku gambarnya ya. Kalau sudah selesai, boleh kirimkan ke WA Mem gambar. Ini gambar saya Mem, boleh ya? Mem, aku nggak tahu maksudnya apa. DJ, Gambar itu di dalamnya ada jam. nanti setelah selesai kita kelas virtual, kegiatan kita selanjutnya adalah membuat gambar bed ini. Ada di halaman 139. Coba lihat 139 bukunya. Oke.
Jadi ini adalah gambar imajinatif. Kamu bayangkan kamu sedang pegang bat atau pemukul badminton. Lalu kamu akan gambar di buku gambarmu dengan cara dibuat sketsanya, kotak-kotakin dulu semua, bulat-bulatin pinggirnya, bulat-bulatin. Nah, setelah bulat ini pinggirnya pakai bulat-bulat, buat apanya? Tangkainya, bulat-bulatin. Setelah itu, gambarlah jam di dalamnya. Nih, gambar jam di dalamnya. Maka inilah gambarmu hari ini, membuat gambar imajinatif, tapi imajinatif bat. Kamu bayangkan kamu sedang pegang bat, nah lalu di dalam bat itu kamu hiasi lagi dengan jam. Nanti ya sayang ya, nanti setelah kita selesai kelas virtual kelas ini. Oke, dengan demikian, sebelum kita masuk ke PKLH, Mem kasih istirahat 5 menit. Jangan ada yang di depan dulu ya, atau 5 menit boleh tutup dulu. Silakan ke kamar mandi, minum, bergerak 5 menit. Jangan ada yang di depan ini. Atau kalaupun dia harus di situ, agak tutup dulu, jangan lihat karena mengurangi radiasinya. Oke, silakan. Sudah. Oke. Sudah. Kita masuk ke halaman 27. Nah, kita mau belajar 3R. Apa itu 3R? 3R Apa itu 3R? ulang dan jadi sampah. Dan jadi sampah. Ulang dan Iya. ulang. Nah, apa itu 3R? 3R, R-nya 3 apa ya? Yang pertama, semuanya baca. Apa nih? Reduce. Oke, sama-sama. Reduce. Recycle. Oke, ulang. Reduce, reuse, recycle. Oke, reduce artinya reduce. Nah, kalau kamu main game, siapa ini yang suka main game ini pasti tahu artinya reduce. Reduce speed, kurangi kecepatan, ya kan? Reduce, yang suka main game, main laju-laju mobil atau apa pasti tahu reduce. Reduce artinya kurangi, ya. Nah, kalau reuse artinya gunakan kembali. Kalau recycle, didaur ulang. Ya, didaur ulang artinya itu dibuat lagi jadi dia baru lagi. Oke, jadi kalau kita belajar 3R ini, dengan apa? Apa yang kita mau reduce, apa yang kita mau reuse, apa yang kita mau recycle ini? Nah, yang kita mau gunakan 3R ini adalah pada sampah. Kenapa? Wah, kalau sampah sudah terlalu banyak orang menyampah, semuanya menyampah, nah ke bumi ini akan penuh dengan sampah, apalagi kalau sampahnya itu sampah anorganik. Anorganik itu apa lagi? Nanti kita pelajari. Oke, yang pertama reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Mem mau tanya, siapa yang sudah menyampah tadi? Siapa yang sudah menyampah nih? Hari ini yang sudah menyampah? Oh, belum DJ, yakin. DJ tadi nggak ada makan pisang kemudian buang kulitnya? Nggak ada makan apel buang kulitnya? Yakin? Belum ada makan sesuatu? Atau nasi dong. Iya, makan nasi tadi nggak ada tersisa. Misalnya makan nasi ada ikan durinya tersisa, ada nggak? Oh, aku nggak ada makan ikan. Oh, nggak ada makan ikan. Berarti habis. Berarti tadi piringnya DJ habis semua ya? Oke. Ah, cuma minum susu. Kalau minum susu biasanya kalau susunya udah habis, plastiknya dibuang ya, plastik susunya atau kotak susunya. Berarti itu jadi sampah toh? Nah, reduce ini artinya kurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya apa, Mem? Nih, kan saya mau beli susu nih, saya beli yang kotakan-kotakan. Akhirnya saya belilah banyak kotakan, pagi ini minum susu kotak, besok minum susu kotak. Tapi sebenarnya saya hanya bisa beli 1 kotak yang banyak, lalu saya kocok sendiri di cangkir saya. Nah, jadi sampah saya cuma 1. Daripada saya beli susu kotak, banyak kotak-kotak yang akan jadi sampah. Itu contoh 1. Kemudian apalagi kita bisa kurangi? Nah, sekarang di Balikpapan udah lama ini diberlakukan. Kalau mau ke supermarket, ke minimarket, mamanya bawa tas sendiri kan?
Tas belanjaan kan? Ya. Dan tas belanjaannya itu bukan kresek kan? Kalau kresek itu sampah anorganik, ya. Jadi mamanya bawa tas kain sendiri ya. Kemudian apalagi pilih yang isi ulang. Ini tadi yang Mem bilang. Kalau susunya itu boleh ya. Dediku sering lupa bawa plastik kalau Jadinya mau beli. pakai ini. Jadinya beli kertas kain ya. Enggak itu jadi ya pakai tangan terus taruh di motor. Oh, itu iya enggak apa-apa. Itu bagus aja Selin, artinya enggak membuang kresek ya. Jadi pakai tangan itu lebih bagus, artinya ikut dalam reduce, mengurangi sampah ya, daripada bawa beli plastik atau apa. Nah, ini beli produk yang isi ulang. Nah, sabunmu ya. Biasanya kan kamu punya sabun itu kan ada pakai botol sampo-nya. Nah, mamanya beli yang isi ulang. Jadi tinggal diisi ke botol itu kembali. Isi ulang. Itu cara reduce, cara mengurangi sampah ya. Cara-cara mengurangi sampah. Kemudian, menghemat makanan, dan tidak suka menyisakan makanan. Siapa nih suka kalau makanannya ambil? Oh, saya suka, saya ambil banyak. Habis itu, aduh, nggak kuat lagi mama. Akhirnya makanannya bersisa. Adakah? Nah, jadi ambillah secukupnya supaya makananmu habis, nggak bersisa, nggak jadi sampah ya. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse ini gunakan kembali. Manfaatkan kembali apa barang-barang atau bahan-bahan sehingga dia nggak jadi sampah. Contoh, saya punya baju Mem udah kekecilan, mau jadi sampah dibuang aja, nggak usah, boleh disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan nih pakaiannya ya, boleh disumbangkan, akhirnya dia bukan jadi sampah tapi jadi barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Jadi dimanfaatkan, kalau masih bisa digunakan, jangan dijadikan sampah, itu ya reuse, gunakan kembali. Next, yang ketiga adalah recycle, didaur ulang. Didaur ulang itu artinya olah kembali sampah. Contoh nih ya, banyak banget sekarang untuk kreativitas. Ada misalnya, saya punya kotak susu, saya jadikan kotak susu saya ini jadi tempat apa? Berkarya, mungkin tempat sesuatu jadi kotak-kotak yang saya buat untuk hiasan. Nah, ya. Kalau bisa buat kotak pensil iya. Atau saya punya kaleng susu yang susu kental manis itu ya, saya buat lagi, dihiasi pinggir-pinggirnya, saya buat jadi tempat pensil saya di meja belajar. Nah, itu namanya mendaur ulang. Hal-hal seperti itu yang menjadikan baru, mengolah yang harusnya dia mau dibuang aja sama mama ke tempat sampah, tapi saya ambil, saya jadikan untuk produk yang bermanfaat, ada gunanya. Nah, kalau Mem nih, apa yang Mem lakukan? Mem kan beli minyak kemasan, tempat minyak Mem ada, jadi beli minyak kemasan yang 2 kilo itu minyak, Mem gunting rata, kemudian itu plastiknya Mem buat menjadi tempat tanaman di luar. Nah, jadi dia bermanfaat, tempat tumbuhannya Mem tanam di situ, sayur-sayurannya Mem ada di luar sana ya. Kemudian mungkin kalau kamu aqua, nah botol aqua, kebetulan punya aqua, aquanya bisa dijadiin apa? Nah, sesuai kreativitasmu. Itulah kalau kita mendaur ulang. Yang tadinya dia mau jadi sampah, kita bisa buat menjadi barang yang bermanfaat atau barang yang baru. Ya. Aku kan waktu itu lihat ada kardus itu aku bikin tempat krayon. Ya, bener. Kardus jadi tempat krayon, atau kalau ada kaleng makanan jadi tempat pensil, ya. Tempat pensil, ada kaleng. Nah, itu jadi dibuat lagi untuk sesuatu yang berguna. Nah, untuk ini, Mem tugasi untuk yang ini, recycle ini untuk semuanya ya. Nanti di pertemuan minggu depan, Mem mau kamu tunjukkan satu hasil karya daur ulangmu. Terserah. Mem nggak batasi apapun yang kamu, misalnya tuh si Novel tuh lagi pegang aqua tuh Novel. Oh, daripada ini aqua nanti Novel jadi sampah, Novel bisa buat aqua ini menjadi tempat pensil. Boleh hiasi. Mem, saya sudah punya ini kemarin sampah loh Mem, saya jadikan ini. Nah, kalau Niko senang nih Niko suka berkreasi nih. Niko nanti tinggal cari aja apa yang sudah harusnya jadi sampah, tapi kamu bisa buat jadi barang baru atau barang yang lebih bermanfaat untuk Oke, bisa ya? Ini tugas proyek ini ya. Satu karya hasil daur ulang. Jadi jangan beli. Misalnya, aduh saya mau beli yang baru deh, saya mau beli karton baru saya buat itu. Oh tidak, karton itu barang baru. Memang dari barang bekas atau barang yang sudah harusnya jadi sampah, tapi saya buat jadi sesuatu yang baru.
Ada banyak lagi, ada banyak. Nanti tinggal lihat aja di rumahmu itu ada sampah apa yang dibuat ibumu. Misalnya kaleng, botol kah, apa yang Mama ada sampah dong, kami ada satu proyek. Oke, bisa ya? Untuk recycle, Mem tugasi 1. Minggu depan boleh ditunjukkan dan ceritakan kamu buatnya dari mana, seperti apa. Bisa ya? Ya. Oke, yang ini, yang untuk recycle. Next, kita masuk ke jenis-jenis sampah. Sebelum ke sini, silakan dibaca. Ada 2 jenis sampah. Halaman 29. Kita masuk ke halaman 29. Siapa yang tahu ada 2 jenis sampah? Sampah apa saja? Sampah apa saja? Ayo. Sampah organik. Organik, satu lagi. Satu lagi apa? B3. Ya, B3 untuk tempatnya itu. Tapi sekarang yang kita mau pelajari 2 jenis sampah dulu. Apa itu? Organik sama, ayo. Siapa yang sudah baca buku? Limbah organik. Anorganik. Oke, sampah organik dengan sampah anorganik. Pertanyaan nomor 2. Apakah artinya sampah organik itu? Sampah yang masih bisa didaur ulang. Didaur ulang? Apakah didaur ulang? Coba baca. Apakah artinya sampah organik itu? Ayo jawab, boleh jawab, Sean. Silakan jawab. Silakan jawab, Sean. Apa artinya sampah organik ini? Gara-gara ibu marah-marah kemarin. Ayo, Sean. Sampah organik apa nih, Sean? Sean udah menjawab, Mem lihat, tapi kurang kedengeran. Apa tadi, Sean? Udah kebuka mic-nya, lebih kuat aja, Sean. Sampah organik adalah Yang telah sudah dimakan. yang sudah dimakan. Itu contohnya. Sekarang Mem tanya artinya. Sampah organik adalah sampah dari mana? Dari mana asalnya? Coba. Ada di buku. Pertanyaan Mem ini ada di buku. Sampah lebih kuat, sayang. Tania lebih kuat. Mem kurang dengar. Pelan suaranya. Sampah yang berasal dari Makanan manusia. Iya. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Itu titik. Makhluk hidup itu siapa, Mem? Tumbuhan, manusia, hewan. Yang berasal dari situ, dari makhluk hidup ketiga ini, itulah yang kita sebut dengan sampah organik. Berasal dari manusia, contohnya tadi DJ makan, tidak habis sayurnya, bersisa di piring, itu sampah dari manusia. Berasal dari tumbuhan, daun-daun di halaman rumahmu berguguran jatuh, itu dari tumbuhan. Tumbuhan juga makhluk hidup. Berasal dari hewan, contohnya dari makan ayam tadi si Rosi, lalu sisa ayamnya. Itu dari makhluk hidup kan, makan daging ayam. Nah, jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan alam ya. Contohnya nih, makan pisang, daun kering. Ini ibu masak sayur tapi bonggol-bonggol sayur kan nggak masuk dimasak kan. Ini ada sampahnya. Lalu makan apel si Andrea. Andrea makan apel, ini sampah apelnya. Inilah sampah organik. Nih, potong bawang ini. Si Niko lagi ada bawang di dapur, mamanya potong bawang lalu kulitnya dibuang. Nih sampahnya nih semua. Sampah organik, sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ya, dari makhluk hidup. Kira-kira sekarang coba pikir tadi pagi ada nggak menyampah ibunya dari yang ingat ya sampah organik di rumahnya tadi pagi lihat atau lihat ke dapur. Oh ini nih contoh organik. Apa contohnya? Coba. Selin, ada lihat nggak tadi contoh sampah organik di rumah? Misalnya yang udah bilang tadi ada makanan sisa itu. Apa contohnya? Yang Selin tadi ada lihat dari pagi ini contohnya. Atau mamaku tadi masak sayur, Mem. Aku lihat ada kebuang itu bonggol-bonggol sayur atau petikan sayur. Nah itu sampah organik. Apa contohnya? Coba. Ada nggak? Nggak ada. Ada lihat nggak? Sampah organik di rumah tadi pagi. Udah tapi nggak ada. Nggak ada ya? DJ ada lihat nggak sampah organik? Contoh sampah organik di rumah. Nggak ada. Sain ada nggak sampah organik di rumah tadi? Ada contohnya?
Apa? Misalnya saya makan buah, ada buang kulitnya, Kak. Terus saya mau ke bandara. Kalau darat aja kita naik mobil ya. Oke, Tania, ada nggak Tania? Contoh, apa contohnya? Kalau ke bandara harus pakai rapid test. Di kompor Di kompor ada Sampahnya Tante Winnie. yang jatuh. Oh, ada ikan yang jatuh. Iya, benar, itu sampah organik itu. Kemudian, Sean, ada nggak tadi lihat rumah sampah organik? Sana mau itu Apa, Sean? Ada lihat nggak tadi? Dia naik kapal laut ya. Hah? Ada nggak? Aci, karena tempat air. Novel, ada lihat sampah nggak tadi di rumah? Prisil, ada lihat contohnya? Nggak ada. Prisil apa contohnya? Lihat nggak tadi? Nggak tahu, belum lihat. Contohnya sampah sayuran, sampah makanan, sisa-sisa makanan. Inilah yang kita sebut sampah organik. Dan sampah organik ini bisa terurai, artinya bisa lama-lama busuk dan menjadi tanah, bisa diurai. Itu ya contoh sampah organik, sampah yang bisa diuraikan. Coba kamu lihat daun-daun kering yang lama di halamanmu, pasti dia lama-lama akan menjadi tanah kan? Nah itu namanya terurai. Oke, yang kedua adalah sampah apa tadi yang kedua? Contoh sampah? Sampah kalau ini organik tambahkan an. An artinya tidak. Kalau ini organik bisa terurai, maka anorganik artinya tidak bisa terurai. Mau sampai kapanpun dia akan tetap seperti itu. Nih contohnya. Anorganik, sampah yang tidak bisa terurai. Kamu buang kaleng sekarang, sampai kamu tua nanti. Aplikasinya di handphonenya lagi dipakai. Kamu buang botol plastik sampai kamu dia tetap plastik. Nah, kalau semua orang tetap menyampah sampah ini, maka akan penuhlah bumi ini dengan sampah. Makanya kita harus 3R tadi, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Supaya bumi kita tidak penuh dengan sampah-sampah, apalagi sampah anorganik. Sampah yang tidak bisa terurai. Ini tidak bisa diurai, tidak bisa busuk. Mau kamu simpan ini ke dalam tanah sampai 10 tahun, 20 tahun, dia akan tetap botol. Dia akan tetap plastik. Sekolahnya Ya? berapa jam? Oke? Bisa paham sampah anorganik? Oke. Sekarang, siapa yang punya contoh sampah anorganik di rumahnya hari ini? Contoh, coba lihat. Siapa yang punya sampah anorganik? Coba semua pergi ke tempat sampah. Semua pergi ke tempat sampah dan lihat ada sampah apa di tempat sampahmu. Boleh, cepat lihat, cek ada apa dan kamu putuskan itu organik atau anorganik. Lihat tempat sampahnya coba. Ada apa di tempat sampahmu? Oke, apa? Selin yang kamu temukan ada apa di tempat sampahmu? Tadi di situ ada kacang. Kacang itu contoh sampah apa itu? Contoh apa itu? Itu berasal dari tumbuhan, dari makhluk hidup. Berarti sampah organik. Sean, kamu sudah kembali dari tempat sampah. Ada apa yang kamu temukan di tempat sampahmu, Sean? Enggak kencang. Sean, Mem nggak bisa dengar, Sean. Nggak kencang. Ada apa, Sean? Tunggu dulu. Kok pelan ya suaranya Sean ya? Padahal Seannya udah keras. Aku botol. Botol. Oke, botol itu contoh sampah apa itu botol? Anorganik. Oke. Si Prisil, kamu dari tempat sampahmu ada apa, Prisil? Ada botol Yakult. Itu contoh sampah apa, Prisil? Anorganik. Rosi, kamu kembali dari tempat sampah. Apa yang kamu lihat di tempat sampahmu? Kertas robek. Kertas robek. Itu contoh apa itu? Kertas itu berasal dari pohon. Pohon itu tumbuhan. Berarti dia contoh sampah organik ya. Oke, Bella, apa yang kamu temukan dari tempat sampahmu?
Tempat sabun. Tempat sabun. Tempat sabun itu sampah apa? Anorganik. Anorganik. Whitney, apa yang kamu temukan dari tempat sampahmu? Oke, itu contoh apa? Organik atau anorganik? Niko, apa yang kamu temukan dari tempat sampahmu, Niko? Sampah plastik. Sampah plastik. Itu contoh sampah apa, Niko? Sampah anorganik. Kemudian, siapa lagi yang sudah kembali dari tempat sampah? Tania, apa itu yang kamu temukan? Tempat tisu, apa itu? Sampah apa itu? Bekas tisu basah. Ya, itu contoh sampah apa? Bekas tisu basah. Contoh sampah apa? Organik. Bukan organik. Anorganik. Siapa lagi nih yang belum? Bella dan Selin tidak buat seperti itu ya. Mem bisa lihat loh dari sini. Bella dan Selin sedang bekerja dengan layarnya, tidak ya? Oke, itulah jenis-jenis sampah. Jadi hari ini kita belajar jenis sampah itu ada dua, ada organik yang bisa terurai dan ada anorganik tidak bisa terurai. Contohnya sudah ada ya. Anorganik itu sampai kapanpun akan tetap. Makanya kita berusaha untuk melakukan 3R tadi. 3R, reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali yang sudah bermanfaat jadi sampah bisa digunakan, recycle, didaur ulang. Dan kamu punya satu tugas proyek membuat satu daur ulang dari yang sudah harusnya jadi sampah. Bisa ya? Bisa ya? Ya, Mem. Bisa, ya karena sudah goyang-goyang dan sudah selesai pembelajaran. Dan memilah sampah, tadi sudah pergi ke tempat sampah, kamu bisa pilah. Apakah itu sampah organik atau apakah itu sampah anorganik. Bisa dipilah ya. Oh, kalau saya lihat ini plastik, berarti ini anorganik. Oh, kalau ini bekas sayuran, berarti ini organik. Bisa ya? Sudah bisa ya, pilah-pilah ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat, setelah ini tugasnya adalah menggambar imajinatif bed. Ya, bed tadi ya. Boleh nanti dikirim ke WA-nya Mem Japri aja. Ini bed saya, Mem. Ya, gambar itu ya setelah ini ya. Oke. Mem. Pokoknya Mem semuanya itu hiasannya berteman bed. Bukan hiasannya sayang, kamu hanya gambar satu bed aja. Satu bed kamu gambar. Hiasannya. Seperti yang ada di halaman 100. Hiasannya kita bisa macam-macam kan, Mem? Kenapa Prisil? Prisil. Kenapa Prisil? Ya, di buku gambar ya, di buku gambar kan, di buku gambar ya, ada buku gambar, pensil tadi. HVS juga boleh kan, Mem? Buku gambarmu nggak ada kah? Nanti hilang-hilang kalau di HVS takutnya Mem gambar di HVS nanti dia bertebaran. Kalau di buku gambar dia ngumpul di situ semua gambarmu yang kemarin-kemarin juga, ya? Oke? Mem. Ya. Mem, boleh kan gambar di kertas, Mem? Oh, di Aku kertas. punya Kalau aku belum ada buku semuanya gambarnya enggak apa-apa, untuk enggak apa-apa di gereja, kertas Mem. lah, ya. Tapi supaya terkumpul semua di buku gambarmu itu mulai dari gambar yang kemarin-kemarin, ya. Oke, kita akan tutup ya tuh buku gambarnya Bella. Kita akan tutup kegiatan kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Mem yang akan pimpin doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami boleh melakukan kelas virtual kami hari ini. Terima kasih Tuhan, pembelajaran yang kami telah dengarkan biarlah menjadi bekal pengetahuan bagi kami dan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami masih akan lanjutkan hari ini dengan menggambar dan juga bermain. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberkati orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, biarlah berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di lain kesempatan. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.